Halo teman-teman, selamat datang di Al si Farmasi. Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk sediaan farmasi. Ya, bentuknya seperti apa? Apakah lingkaran, kotak, atau mungkin segitiga? Well, sebelum itu kita akan belajar terlebih dahulu apa sih sediaan farmasi. Sediaan farmasi teman-teman adalah produk-produk yang digunakan untuk mengobati, memelihara kesehatan, dan juga meningkatkan kesehatan kita atau mungkin makhluk hidup lainnya. Contoh-contohnya seperti obat, atau mungkin jamu ya, herbal, lalu alat kesehatan, kosmetik, atau minuman suplemen seperti suplemen tambah darah atau mungkin vitamin-vitamin ya. Nah, dalam bentuk-bentuknya ada apa saja teman-teman? Nah, di sini saya bagi menjadi 4 besar ya. Yang pertama adalah bentuk padat alias solid ya. Yang kedua ada semi solid yaitu setengah padat. Entah ini semi solid ini lebih seperti ke apa ya, krisis identitas teman-teman, karena dia padat itu nggak padat tapi dibilang cair itu masih padat. Lalu ada liquid yaitu cair, dan yang terakhir ada bentuk sediaan khusus. Nah, sediaan khusus ini nanti ada yang inhaler dihirup, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Mungkin kita akan bahas terlebih dahulu untuk yang solid ya untuk hari ini. Dan next part mungkin kita akan bahas yang semi solid dan selanjutnya. Ya, sediaan solid ini dibagi menjadi 3 ya guys ya. Ada yang tablet atau mungkin kaplet, lalu ada kapsul, dan juga sediaan serbuk ya, alias pulvers. Oke, yang pertama adalah sediaan tablet teman-teman. Sediaan tablet ini adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa pengisi. Ya, dibuat dengan cara dikempa alias dipres atau dicetak ya. Dalam bentuk yang biasanya sih tabung pipih gitu, kecil banget, bulat-bulat ya. Atau biasanya agak lonjong dikit, biasa kita sebut kaplet, kapsul tablet ya. Yang kedua, permukaannya kadang ada yang rata, ada yang cembung teman-teman. Nah, kenapa sih harus dibikin tablet? Kenapa nggak sediaan yang lain aja gitu? Kenapa bentuknya nggak segitiga aja? Atau mungkin bentuknya segi 5 gitu, biar lebih gigi. Nah, tablet ini teman-teman memiliki keuntungan cepat atau mudah disiapkan ya. Tinggal di press, jadi satu tablet. Lalu konsumsinya juga gampang. Tinggal dihap, minum air putih, selesai. Nggak perlu pakai ribet nuang-nuang sesuatu, nggak perlu. Lalu tablet ini juga praktis dibawa teman-teman. Kalian lihat sendirilah. Kemasan dari tablet itu umumnya cuman strip gitu doang. Masuk saku bisa, masuk tas bisa. Lalu menarik teman-teman. Biasanya tablet ini ada warnanya. Ada yang kuning, ada yang putih, bahkan ada yang pink. Dan dosisnya tentu akurat karena dicetak. Ya, kalau dicetak ini sudah tentu mesin ya. Dan mesin itu memang biasanya akurat teman-teman. Nggak perlu dihitung lagi karena udah dihitung di awal. Dan relatif stabil. Selama tablet ini nggak rusak atau kemasannya nggak bocor, maka bisa dipastikan tablet ini akurat dan efektif untuk menyembuhkan penyakit kita. Namun, ya, tablet ini punya beberapa kerugian, teman-teman. Yang pertama, nggak cocok buat anak-anak. Ya, kalian tahu sendiri, anak-anak mulutnya kecil, tenggorokannya kecil. Sorry, kerongkongannya kecil. Jadi, kalau anak-anak dikasih tablet, terutama tablet yang ukurannya agak besar, yang ada nanti tersedak ya. Bahasa Spanyolnya itu keloloten, teman-teman. Ya, dan juga untuk kerugiannya lagi perlu waktu biar bisa hancur di dalam tubuh kita. Karena yang tadi namanya dipres, yang aslinya itu banyak jadi dikit, akhirnya untuk dihancurkan sendiri pun susah. Karena kan dia dipres sampai jadi sebuah sesuatu yang padat teman-teman. Jadi untuk dihancurkannya itu perlu proses. Nah, untuk tablet ini juga dibagi lagi teman-teman. Ada beberapa jenis tablet. Ini mungkin beberapa cuman saya tampilkan contohnya aja. Nggak terlalu saya jelaskan ya. Yang pertama adalah tablet kunyah. Nah, tablet kunyah mungkin teman-teman pernah tahu itu di obat-obatan ini ya, asam lambung seperti Promax atau mungkin Polisilen. Ini saya ngomong nggak di endorse ya guys ya, nggak apa-apa. Jadi mereka dikunyah. Terus ada Erisan B, ada juga vitamin C yang dikunyah teman-teman. Nah,
Ini bentuknya chewable tablet ya. Bahasa Inggrisnya tuh chewable tablet. Mungkin kalau kalian lihat di bungkus tablet-tablet atau obat-obatan kalian, seperti mungkin Promax gitu, itu kalian bisa lihat ada tulisannya tablet kunyah atau chewable tablet. Berarti cara konsumsinya nggak seperti tablet biasanya, tapi diminum lalu dikunyah. Kadang teman-teman, untuk obat-obatan mah terutama, orang itu nggak paham. Jadi tablet itu langsung ditelan. Nah, efeknya apa? Efektivitas obat di dalam tubuh kita ini berkurang. Karena harusnya dikunyah, dijadikan serbuk. Supaya nanti cepat bereaksi dengan lambung. Kalau nggak dikunyah, nanti bablas sampai usus, lambungnya nggak terurus. Padahal ini obat lambung. Seperti itu. Selanjutnya ada tablet sublingual. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang tahu ini. Tablet sublingual. Tapi ya, yang nggak tahu, tablet sublingual ini ditaruh di bawah lidah kita. Kok di bawah lidah, Bang? Nggak ditelan aja. Beda, teman-teman. Tablet sublingual ini akan diserap oleh pembuluh darah kita. Dan pembuluh darah di bagian mulut ini paling banyak di bawah lidah. Makanya kalau bawah lidahnya luka, biasanya darahnya ambiar gitu. Ya, contohnya ada seperti ini, teman-teman. Mecobalamin sublingual, juga ada isosorbidinitrat ya. Isosorbidinitrat tuh yang buat jantung. Ya, biasanya yang gini-gini ini perlu proses lebih cepat. Karena sublingual ini lebih cepat daripada ditelan. Lalu ada lagi tablet bukal, teman-teman. Nah, tablet bukal ini ya sama saja sih. Sebenarnya cuman ditaruhnya nggak di bawah lidah, tapi biasa di pipi atau enggak di balik gusi ini ya. Di atas gusi, di baliknya mulut. Biasa tablet gini nih, tablet-tablet hormon, teman-teman. Ada progesteron gitu. Terus tablet nitrogliserin biasanya. Lalu ada tablet hisap. Waduh, tablet dihisap. Maksudnya diemut ya guys ya. Biasanya ada kata-kata lozenges gitu. Atau enggak emang tablet hisap gitu. Contohnya mah ada Degirol, ada FG Troches, ada CIP ya. Atau mungkin beberapa vitamin-vitamin lain yang bisa dihisap. Biasanya dikasih rasa-rasa guys. Biar nanti dihisap ini enggak kentang gitu lah ya. Ngehisap barang yang tidak ada rasanya. Jadi biasa dikasih rasa-rasa yang menarik seperti lemon atau mungkin manis gitu. Biasanya obat-obatan kayak gini ini ditujukan pengobatan lokal atau infeksi mulut dan tenggorokan. Jadi cuma di area atas aja. Nggak buat ngatasin penyakit-penyakit di bagian bawah ya. Lalu ada lagi tablet effervescent ya. Biasa orang salah baca terus effervescent gitu ya. Biasanya tablet ini dibentuk dengan cara kompresi granul guys, menggunakan garam effervescent atau mungkin bahan lain. Bahkan aku tadi ngomong effervescent ya, yang dapat melepaskan gas bercampur dengan air seperti mungkin asam sitrat atau enggak natrium karbonat. Jadi biar agak bersoda-soda gitu. Dan nanti ketika masuk ke air bisa lalu merata ya di air kita dan bisa kita minum. Lalu selanjutnya ada tablet salut. Nah, tablet salut ini mungkin kalian pernah tahu atau bahkan ada yang belum tahu ini. Tablet salut. Bisa ada tulisannya guys. Tablet salut selaput atau enggak tablet salut gula, salut enterik. Nah, kenapa sih dibuat tablet salut? Tablet salut ini fungsinya untuk melindungi zat aktif dari cahaya, udara atau kelembapan. Lalu juga untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Membuat penampilannya lebih menarik, dan juga biar nanti pelepasan obatnya bisa diatur. Oh, aku pengen melepaskan obat ini di usus. Contoh nih, kita kasih salut. Oh, mungkin jangan-jangan teman-teman nggak tahu salut itu apa guys. Nah, salut itu teman-teman adalah lapisan tipis di atasnya tablet kita. Mungkin di sini nggak kelihatan ya. Tapi kalau kalian mungkin beli obat tablet salut, lalu kalian pecah jadi dua, nanti kelihatan ada lapisannya teman-teman. Nah, lapisan inilah yang akan melindungi obat ini sesuai fungsinya. Contoh di sini, mengatur tempat pelepasan obat dalam saluran cerna. Jadi, salutnya ini akan dibuat supaya nggak larut dalam asam lambung, tapi larut ketika di usus. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu juga buat menutupi rasa tadi ya. Kadang itu ada yang obat rasanya atau baunya tengik teman-teman. Jadi harus dilapisi. Juga kadang itu ada obat yang mengiritasi lambung.
ya, beberapa obat yang dapat membuat lambung kita semakin meronta-ronta. Karena itu biar nanti nggak pecah di lambung, ditaruh di usus kayak gitu. Selanjutnya ada tablet vaginal. Waduh. Ya. Ya, tablet vaginal ini umumnya memberikan efek lokal ya. Yaitu efek yang ada di area situ aja. Jadi cara pemberiannya ya kalian bisa logika sendiri teman-teman. Biasanya obat-obatan seperti ini nih untuk mengatasi keputihan ya. Contoh nih, nystatin ini memang untuk mengatasi keputihan atau jamur keputihan. Flagystatin juga sama, metronidazole adalah antibiotik yang memang dikhususkan untuk mengatasi Candida albicans atau jamur penyebab keputihan dan sariawan. Nah, tablet vaginal ini teman-teman tidak untuk dikonsumsi lewat mulut ya. Ini perlu dikasih paham nih kalian. Kadang orang itu nggak paham teman-teman, meskipun udah ada tulisannya. Aduh, aku agak cengguan dikit guys. Meskipun agak ada tulisannya ya, vaginal tablet, tapi tetap dikonsumsi lewat mulut. Jangan ya. Ini konsumsinya lewat vagina, beda. Ada juga mungkin ada tablet suppositoria lewat anus. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada tablet multi-layer. Nah, tablet multi-layer ini cuman ya pengembangan dari tablet oral biasa. Fungsinya mungkin kalian bisa lihat di sini kenapa kok dibikin multi-layer, ya biar menarik pertama. Yang kedua, supaya nanti obat-obatannya ini terpisah. Contoh biasanya ditambahin kafein gitu. Nah, biar nanti kafein ini bisa terpisah ya, nggak tercampur sama obat-obatan utamanya. Contoh paracetamol ya, pada bodrek yang bulat biasanya ada 2 lapis kan, 1 kafein, 1 paracetamol. Seperti itu teman-teman. Lalu ada tablet lepas lambat atau sustain release. Biasa ada tulisannya SR gitu ya, sustain release atau mungkin time release. Ya, mirip-mirip. Biasanya kalau obat-obatan gini memang tujuannya begitu masuk tubuh kita, itu sekali minum udah untuk sehari dah. Jadi minum lah segitu, sehari nggak perlu minum obat lagi. Biasanya emang agak mahal ya tablet-tablet lepas lambat seperti ini. Tapi fungsinya memang cukup kerasa teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan membahas terkait kapsul. Nah, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang yang keras atau yang lunak teman-teman, dan dapat larut di dalam lambung kita. Ya, cangkang ini kalau yang keras biasanya terbuat dari gelatin teman-teman. Yang biasanya tuh kalau yang keras isinya kalau nggak serbuk ya granul yang butiran-butiran kecil-kecil gitu, atau enggak yang bahannya semi padat ya. Sedangkan kalau kapsul yang lunak biasanya diisi yang lunak-lunak ya, atau yang cair-cair seperti minyak ikan, atau mungkin diisi vitamin-vitamin yang bentuknya cair. Ya, kenapa kok dibikin kapsul? Kenapa kok enggak dibikin yang lain ya? Fungsinya memang untuk menghindari rasa pahit ya. Kalian tahu sendiri kalau orang tablet dihancurin terus dikonsumsi pasti rasanya pahit banget ya kan. Biar nggak pahit kita masukkan kapsul, biar nanti sekali hap jadi gitu. Lalu dapat membagi obat dalam dosis yang tepat. Lalu dapat melindungi obat-obatan dari pengaruh luar, yaitu adanya kayak oksidasi dari oksigen dan lain sebagainya. Kalau masuk cangkang kan yang kena nanti cangkangnya bukan obatnya, jadi lebih steril. Nah, ini ada bentuk-bentuk dari kapsul ya. Ada ukuran-ukurannya gitu. Semakin kecil, semakin O, maka semakin besar, teman-teman. Ada yang OOO atau 000 ya. Sorry, ini bukan O ya, ini 0. Ada 00, ada 0 sampai ada angka 5. Kalau yang 5 ini biasanya buat hewan-hewan yang kecil-kecil ya, di dokter hewan biasanya. Juga untuk yang 000 ini biasa buat hewan yang gede-gede seperti sapi atau mungkin hewan-hewan lainnya. Kalau manusia biasanya ukurannya 0, 1, 2, 3. Itu ukuran lumrah buat manusia. Untuk contoh-contohnya mungkin kalian bisa lihat di sini ada ya antibiotik bentuk kapsul, lalu ada untuk yang herbalnya ada diapet ya. Lalu ada di sini ada Rinos. Rinos ini unik teman-teman. Kalian bisa lihat di bentuknya ini granul
lebih tepatnya bukan granul, tapi sustain release. Kapsul sustain release. Jadi di dalam kapsul ada kapsul kecil-kecil lagi. Ya, supaya nanti ketika masuk tubuh kita, itu sekali minum aja gitu. Sehari sekali atau nggak sehari 2 kali. Biasanya kalau bentuk-bentuk sustain release itu seperti itu. Lalu untuk bentuk selanjutnya itu adalah serbuk, teman-teman. Nah, serbuk ini adalah campuran obat atau bahan kimia yang bentuknya halus dan homogen ya, campuran gitu. Pulvis ini artinya tuh serbuk tidak terbagi ya, pulvis. Biasanya tuh ya contohnya ada Aladin serbuk atau enggak serbuk-serbuk bedak lainnya gitu. Dan penggunaan pulvis itu biasanya untuk obat luar, teman-teman, seperti kayak Aladin tadi ya, ditaruh di luar buat alergi, terus juga beberapa obat dalam gitu. Selanjutnya ada pulveras. Ini sebenarnya cuman bentuk majemuk aja dari pulvis ya. Pulveras itu berarti bentuknya serbuknya ada banyak gitu. Jadi serbuk ini biasa dipakai di obat dalam kan, ada banyak serbuk. Nah, kita anggap satu kesatuan aja deh, pulvis dan pulveras ya, supaya kalian nggak bingung. Nah, di sini terus timbul pertanyaan, teman-teman. Kenapa harus dibentuk serbuk? Tadi kan udah dijelaskan. Pakai kapsul bisa untuk menghilangkan rasa pahit. Kenapa dibalikin jadi serbuk lagi? Nah, serbuk ini ada keuntungannya dan kerugiannya, teman-teman. Keuntungannya ini stabil ya, dibandingkan cairan. Karena kan kalau cairan ini harus diaduk dahulu, teman-teman. Harus dikocok dahulu. Kalau serbuk mah tinggal dikonsumsi. Lalu kita dapat leluasa menakar dosis. Biasanya kalau untuk anak-anak kan dosisnya harus dikurangi. Supaya tidak overdosis, kita sesuaikan dengan berat badan. Atau mungkin kita sesuaikan dengan umur. Jadi untuk serbuk terbagi ini atau pulveras ini cocok buat anak-anak, teman-teman. Tapi kerugiannya nggak praktis. Tenaga kesehatan harus meracik dan menghitung jumlah obat yang tepat, teman-teman, supaya nanti dosisnya ini sesuai. Nah, karena itu waktunya bisa lama. Ngeracik ini bisa sampai 10 menit atau mungkin 15 menit. Sedangkan pasien itu nggak nunggu waktu. Kadang tiap nggak sampai 5 menit ada pasien baru datang. Jadi untuk ngeracik seperti ini perlu waktu yang lama ya. Lalu rasa obatnya pahit. Ya, kita tahu sendiri, tablet aja udah pahit, apalagi dihancurin disuruh minum. Nah, pahit banget. Dan juga beberapa obat nggak bisa dicampur karena mudah menguap. Jadi obat-obatan yang bentuknya nggak padat, itu susah dibikin serbuk. Ya tahu sendiri, kalau kalian buka, mereka meluber kemana-mana. Menguap. Terus nanti jadinya obatnya berkurang. Karena itu pulveras ini harus disesuaikan ya, memang untuk anak-anak atau enggak untuk orang yang nggak bisa menelan obat bentukan kompak seperti tablet atau mungkin kapsul ya, seperti itu. Dan materi kita untuk yang tablet atau yang solid sudah selesai, teman-teman. Loh, nggak dilanjut ke yang liquid, Bang? Ya, liquid mungkin aku taruh di episode selanjutnya. Kenapa kok gitu? Karena nanti teman-teman untuk yang semi solid atau mungkin sampai yang khusus ya, itu nggak terlalu banyak. Memang dari awal yang paling banyak itu untuk yang sediaan solid pembahasannya. Jadi saya jadikan 2 partnya seperti ini aja. Oke, seperti biasa kalau kalian suka video ini klik tombol like-nya, teman-teman. Dan juga yang belum subscribe, subscribe dulu biar nanti channel ini bisa berkembang. Saya Al, terima kasih dan sampai jumpa.